Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 2331-2333 Bab 2331, Who Do You Believe? Setelah mendengar kata-kata ini, Landon Shen tersambar petir. Dia awalnya berpikir bahwa Zhang Daoling adalah penjahat dengan tujuan lain, dan tuannya menyelamatkannya, tetapi sekarang pikiran di hatinya sedikit terguncang. Memikirkannya dengan cermat, masih ada banyak keraguan. Landon Shen mengerutkan kening dan berkata, Senior Si Feng, bahkan jika generasi muda benar-benar memahami domain pedang, mungkin setelah periode Mahayana. Yun Henzi sekarang adalah puncak dari Fit, bagaimana dia bisa membunuhku? Landon Shen tidak berpikir bahwa Yun Henzi bisa membunuhnya setelah dia benar-benar memahami domain pedang. Zhang Daoling tersenyum dan berkata, teman kecil Landon Shen, Yun Henzi meninggalkan jimat pedang di jiwamu, kan? Begitu kata-kata ini keluar, wajah Landon Shen langsung menjadi bersahaja, dia takut berpikir dengan hati-hati. Itu tidak mungkin. Jimat pedang yang ditinggalkan tuanku tidak ditujukan pada Zhang Daoling. Rambut Landon Shen langsung ngeri. Zhang Daoling menebak apa yang dipikirkan Landon Shen, dan berkata dengan senyum tipis, teman kecil Landon Shen mungkin berpikir bahwa pesona pedang yang ditinggalkan oleh Yun Henzi dimaksudkan untuk melawan saya, tetapi bukan itu masalahnya. Jimat pedang Yun Henzi sebenarnya tidak membahayakan orang tua itu. Sebaliknya, itu adalah teman kecil Landon Shen yang paling mungkin kamu derita. Jika teman kecil Landon Shen percaya, orang tua itu sekarang dapat mengaktifkan jimat pedang di tubuhmu. Teman-teman kecil dapat melihat sendiri dan melihat apakah jimat pedang ini dapat menyebabkan trauma pada orang tua itu. Landon Shen tidak dengan mudah menyetujui Zhang Daoling, menggertakkan giginya dan terus bertanya, generasi muda mempelajari Tiangang Pure Sun Sword klasik di alam bawah. Jika penggalian buku dongeng Yun Henzi diperoleh dari Brother Daoling, mengapa pedang itu jatuh ke alam bawah? Si Feng menjelaskan, itu karena setelah lelaki Yun Henzi mencuri sampah, dia bersembunyi langsung di dunia manusia, mencoba menghindari pengejaran dan pembunuhan biksu kita Fang Chunsan. Tiangang Pure Sun Sword klasik harus ditulis olehnya pada waktu itu dari. Ekspresi Landon Shen berubah beberapa kali, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang, dan langsung bertanya, bisakah 9 buku surga ekstrim berada di Gunung Fangchun? Apakah Tiangang Pure Sun Sword klasik benar-benar dari 9 buku surga-surga? Cara paling mudah untuk menilai, jika memang ada kode pedang Sun Tiangang murni dalam buku 9 ekstrim, itu membuktikan bahwa Yun Henzi memang menipu dirinya sendiri. Zhang Daoling tersenyum dan berkata, jika teman kecil Landon Shen tidak percaya padaku, orang tua itu dapat membawamu untuk melihat dalam 9 kitab surga yang ekstrim dalam beberapa hari. Ada 9 jenis mural di dalam kitab surga. Di antara mereka, mural top mencatat kekuatan magis dari domain pedang dan telah menyaksikan mereka bersamamu. Tidak ada perbedaan dalam sampah buku peri. Namun, pintu itu memiliki aturannya sendiri. 9 ekstrim kitab surga adalah harta tertinggi Gunung Fangchun, dan hanya para murid lelaki tua itu yang bisa memasuki pemandangan. Teman kecil Landon Shen akan keluar dari 9 kitab surga ekstrim pada saat itu, jika dia mendapat jawaban yang memuaskan, Anda harus beribadah di bawah gerbang Chunsan kami. Pikiran Landon Shen bingung dan diam untuk waktu yang lama, dia masih tidak mudah menyetujui Zhang Daoling. Apa yang dikatakan Zhang Daoling sepenuhnya tanpa celah, dan buku 9 ekstrim surga juga merupakan bukti terbaik. Tapi Landon Shen benar-benar sulit menerima bahwa Yun Henzi menipu dirinya sendiri, dan dia selalu merasa bahwa masalah ini mungkin masih aneh. Saudara Daoling, bisakah Anda memberi saya beberapa hari? Saya perlu memikirkan ini, Landon Shen menghela nafas. Orang tua itu juga berpikir begitu, jadi aku hanya berkata bahwa aku akan membawamu ke kitab surga dalam beberapa hari. Apa yang dikatakan orang tua itu dan si Feng Tuer hari ini mungkin telah menumbangkan sebagian dari persepsimu. Teman kecil Landon Shen, istirahatlah yang baik hari ini. Pikirkan perlahan, kata Zhang Daoling dengan ramah. Terima kasih. Landon Shen mengepalkan tangannya ke arah Zhang Daoling dengan ekspresi kompleks. Zhang Daoling sedikit mengangguk, menjentikkan debu, dan kemudian meninggalkan kamar. Hahaha, nak, jangan memikirkan masalah lagi. Aku menantikanmu bergabung dengan Fang Chunsan. Kamu telah pulih dari cedera parahmu, istirahat yang baik, dan jika kamu butuh sesuatu, bicara saja dengan Yun Meng. Si Feng tersenyum sepenuh hati, lalu mengikuti Zhang Daoling dan meninggalkan kamar. Landon Shen berbaring di ranjang batu giok dengan kulit kusam, merasa sangat tidak berdaya untuk pertama kalinya, siapa yang harus dia percayai. Mohon perhatikan publik Sanyu, akun publik, surat Wei, cari Huayu Sanyu, ada konten yang menarik, prediksi plot, dan ekstra. Tidak lama kemudian, Liu Yunmeng berjalan ke kamar. Melihat bahwa ekspresi Landon Shen salah, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Landon Shen, apa yang salah denganmu? Landon Shen melirik Liu Yunmeng, wanita ini, dia masih sangat percaya pada hatinya, mungkin dia bisa mendengar kabar dari mulutnya. Saya baik-baik saja. Nona Yunmeng, saya memiliki beberapa pertanyaan untuk Anda tanyakan. Landon Shen menekan emosinya dan bertanya dengan tenang. Katakan.
Melihat penampilan Landen Sen, Liu Yunmeng juga sangat ingin tahu, dan hanya menjawab pertanyaan Landen Sen. Dibandingkan dengan pengalaman Landen Sen, pengalaman Liu Yunmeng jauh lebih sederhana. Setelah dia naik, dia menemukan warisannya di dunia spiritual kuno dan memperoleh banyak sumber daya pelatihan. Kemudian, atas nama pembudidaya kasual, dia berlatih di kota berukuran sedang yang penuh dengan aura 5 elemen. Biksu tubuh reinkarnasi, setelah dilahirkan kembali, dapat berkultivasi ke negara sebelum jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tubuh fisik dapat terus diperkuat oleh benda asing. Dia bahkan bisa mengubah tubuhnya menjadi senjata sihir yang tidak bisa dihancurkan. Ini juga merupakan keuntungan besar dari tubuh reinkarnasi. Jiwa dapat berkultivasi seperti seorang beku yang normal, dan tubuh fisik dapat diperkuat tanpa batas. Ini jauh lebih kuat daripada praktik latihan tubuh sebelumnya. Hanya butuh Liu Yunmeng 100 tahun untuk berkultivasi dari tahap awal mengubah para dewa ke puncak tahap terakhir Liansu. Ada satu hal lagi yang perlu disebutkan, untuk menghindari didambakan oleh orang lain, Liu Yunmeng menyembunyikan 9 keraguan di tempat yang aman ketika ia menembus puncak tahap akhir Void Refining. Liu Yunmeng tidak mengungkapkan masalah 9 keraguan kepada biksu manapun. Belakangan, Liu Yunmeng pergi mencari bahan untuk menanam akar spiritual agar dapat menembusnya. Dia mengembangkan teknik mental tingkat atas yang disebut Tian Nujue. Untuk menerobos, dia harus menanam akar spiritual dengan potensi akar spiritual hingga 90 poin. Untuk menemukan bahan berharga, Liu Yunmeng melakukan perjalanan ke tempat yang tak terhitung jumlahnya, dan bahan terakhir yang dibutuhkan adalah di Gunung Inci Persegi. Awalnya, Liu Yunmeng menyembah gerbang Fangchunsan untuk mendapatkan materi. Kemudian, dia tertarik dengan berbagai mantra yang mendalam dari Fangchunsan, dan hanya tinggal di Fangchunsan untuk studi lebih lanjut. Setelah berhasil mendapatkan materi, dia menembus tahap Fit. Karena bakatnya yang luar biasa, Liu Yunmeng diterima sebagai magang oleh penatua Si Feng. Kultivasi Liu Yunmeng hari ini bahkan lebih tinggi daripada Landen Sen pada tahap awal integrasi. Singkatnya, dapat dikatakan bahwa Liu Yunmeng datang ke Fangchunsan secara sukarela dan tidak ada masalah. Landen Sen menjadi semakin bingung. Mungkinkah dia terlalu banyak berpikir? Tidak ada yang salah dengan Gunung Inci Persegi ini. Melihat bahwa Landen Sen hanya bertanya tentang ini dan itu, setelah bertanya, dia tidak peduli tentang dirinya sendiri. Liu Yunmeng tampak sedikit tersesat, dan berkata, tapi gadis ini bukan satu-satunya yang datang ke gerbang Fangchunsan sendirian, kamu adalah dunia manusia. Teman lamanya juga mengunjungi Fangchunsan. Siapa? Landen Sen mau tidak mau bertanya. Murong Mingyue. Melihat Landen Sen sangat peduli dengan masalah ini, Liu Yunmeng menjadi lebih frustrasi, dan mendengus dingin, hubungan antara gadis ini dan wanita itu sangat buruk. Murong Mingyue juga melonjak. Landen Sen terkejut dan buru-buru berkata, bisakah kamu membiarkannya datang dan melihatku? Kamu. Wajah cantik Liu Yunmeng memerah, dengan marah tidak dapat berbicara, toples juga hampir terbalik. Kata-kata Landen Sen, bukankah dia menyetujui bahwa Murong Mingyue adalah teman lamanya? Bab 2332 Baihuaci. Melihat ekspresi Liu Yunmeng yang enggan, Landen Sen buru-buru berkata, jangan salah, saya hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Ngomong-ngomong, saya masih memiliki hal-hal yang sangat penting untuk dibahas dengan Anda. Mendengarkan kata-kata Landen Sen, Liu Yunmeng dengan dingin mendengus, oke, gadis ini akan memanggilnya. Juga, ini adalah piala yang saya temukan dari Golden Beetle King dari Scarab Rache sebelumnya. Saya pikir itu harus menjadi sesuatu untuk Anda. Kurang bermanfaat. Setelah mengabaikan kalimat ini, Liu Yunmeng melemparkan tas penyimpanan ke Landen Sen. Landen Sen mengambil tas penyimpanan itu tanpa sadar. Sebelum dia bisa berbicara, Liu Yunmeng meninggalkan kamar. Penasaran dalam benaknya, Landen Sen memeriksa tas penyimpanan. Tas penyimpanan berisi sejumlah besar batu langit, senjata ajaib, abadi, dan bahan berharga. Meskipun tidak sebagus properti di rumah harta Raja Beetle Emas, itu tidak jauh lebih buruk. Yang paling penting, sabuk Hunyuan Golden Beetle King juga ada di tas penyimpanan. Mata Landen Sen berbinar. Sabuk Hunyuan adalah salah satu dari 5 senjata sihir Hunyuan yang dapat dipakai. Mendapatkan benda ini sendiri setara dengan mengumpulkan 3 potong. 3 senjata ajaib yang bisa dipakai dapat saling melengkapi dan mengerahkan kemampuan kuat mereka. Landen Sen benar-benar membutuhkan benda ini. Selain sabuk Hunyuan, Landen Sen menemukan 2 bahan lagi yang dapat digunakan untuk menghaluskan pedang terbang, biji teratai bumi dan bulu Qingluan. Benih teratai bumi lahir di tanah murni kekacauan, yang langka di dunia, mengandung energi atribut bumi yang sangat besar dan dapat digunakan untuk menyaring atribut bumi natal pedang-pedang terbang. Qingluan Yu, seperti namanya, adalah bulu burung suci Qingluan. Luan hijau adalah roh sejati dari atribut angin, dan nilai bulunya dapat dibayangkan, bulu luan hijau itu sendiri juga mengandung energi atribut angin yang sangat besar, yang juga dapat digunakan untuk memperbaiki atribut angin natal senjata sulap senjata terbang pedang.
Menghitung ini, Landon Sen telah mengumpulkan 8 bahan utama untuk menyempurnakan senjata ajaib dalam hidupnya, Fei Jian, hanya yang terakhir dengan atribut Yin. Liu Yunmeng memberikan begitu banyak harta berharga tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Landon Sen merasa malu karenanya. Tapi suasana hatinya sedang buruk sekarang, dan dia tidak repot-repot memikirkan hal-hal ini. Harap perhatikan publik Sanyu, akun publik, surat Wei, cari Huayu Sanyu, ada konten yang menarik dan artikel tambahan. Landon Sen bangkit dan mengenakan pakaian, menunggu kedatangan dua wanita di ruangan itu. Tidak lama kemudian, Liu Yunmeng membawa Murong Mingyue ke kamar Landon Sen. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu, Murong Mingyue terlihat seperti kemarin, dan terlihat lebih dewasa dan indah. Dia mengenakan gaun ungu muda, mutiara dan giok di kepalanya, sedikit merah muda, dan senyum tipis menggantung di wajahnya yang sangat indah, dan matanya yang berwarna kaca memiliki dingin yang tinggi, seperti bunga beracun. Popis, mudah bagi pria untuk tenggelam. Ketika Murong Mingyue melihat Landon Sen untuk pertama kalinya, wajahnya yang cantik terkejut, bulu matanya yang indah sedikit bergetar, sudut mulutnya melengkung, dan dia membungkuk sedikit. Mingyue, aku telah melihat Tuan Sen. Sudah lama sekali. Gadis Mingyue dipersilakan, aku tidak pernah berpikir aku bisa melihatmu lagi. Landon Sen menghela nafas dalam hatinya bahwa beberapa kenalannya di dunia manusia baik-baik saja sekarang, yang membuatnya cukup bersyukur. Murong Mingyue di depannya memiliki basis budidaya tahap akhir Void Refinement, yang benar-benar luar biasa. Saya harus mengatakan bahwa Fang Chunsan ini memang tempat untuk menumbuhkan bakat. Melihat keduanya dalam harmoni, wajah cantik Liu Yunmeng menegang di samping dan terbatuk-batuk. Oke, Landon Sen, saya sudah memanggil Anda orang yang Anda cari. Bukan. Apakah Anda ingin berbicara dengan saya berdua? Cepatlah. Ini bukan tempat untuk berbicara. Sen tidak akrab dengan pihak lain. Silakan pilih tempat terpencil yang tidak mudah diperhatikan oleh kedua gadis itu, kata Landon Sen tegas. Liu Yunmeng dan Murong Mingyue sama-sama dan pintar, melihat Landon Sen sangat berhati-hati, mereka juga tahu pentingnya hal-hal. Murong Mingyue tersenyum lembut, Mingyue memiliki tempat yang bagus. Ada sebuah bukit kecil di sebelah barat Baihuaci. Mari kita pergi ke sana dan membicarakannya. Ini. Liu Yunmeng membeku sesaat, menggertakkan giginya dan berkata, saya tidak akan setuju. Rekan Daois Mingyue, bagaimana Anda bisa begitu tak tahu malu, apakah Baihuaci tempat di mana pembudidaya laki-laki dapat melangkah ke dalamnya? Selain itu, jika kita dilihat oleh seorang biarawan, kita akan mengambil seorang laki-laki jika Anda pergi ke Baihuaci untuk memperbaikinya, bukan? Tanpa wajah. Murong Mingyue dengan tegas berkata, jika itu adalah Master Sen, Mingyue tidak akan keberatan dengan rumor yang tidak terduga. Jika Anda khawatir tentang festival terkenal, Anda tidak bisa pergi. Setelah Mingyue dan Master Sen selesai berbicara, biarkan gadis kecil itu memberitahu Anda rinciannya. Katakan, kamu. Wajah cantik Liu Yunmeng memerah, dan wanita yang menggoda ini bukanlah lampu yang hemat bahan bakar, ia sengaja mengecualikan dirinya. Murong Mingyue, jangan lupa identitas Anda. Anda hanya seorang murid dari seorang penatua biasa, dan gadis ini adalah murid langsung dari penatua Si Feng. Di depan saya, Anda sebaiknya tidak terlalu memikirkan diri sendiri. Liu Yunmeng menatap dingin. Han, mencibir. Murong Mingyue tidak marah, tetapi sedikit tersenyum, tampaknya Mingyue telah tersinggung, tetapi itu hanya saran kecil dari Mingyue. Mengapa Liu Daoyou harus marah? Jangan berpura-pura padaku, Liu Yunmeng membencimu wanita jahat dan menawan dengan pedang perut manis dalam hidupku. Liu Yunmeng menunjukkan jejak ejekan di sudut mulutnya, dan jejak kemarahan menjulang di antara alisnya. Kalau begitu Mingyue benar-benar minta maaf. Murong Mingyue membungkuk sedikit, dan senyum di wajahnya yang cantik perlahan menghilang. Aroma kuat bubuk mesiu menyebar, Liu Yunmeng dan Murong Mingyue tidak berurusan satu sama lain, mereka berdua saling memandang tidak bahagia. Aku bilang, kamu tidak harus bertarung, kan? Landon Sen sedikit terdiam, dan kemudian dengan penasaran bertanya, apakah ada masalah dengan Baihuaci? Liu Yunmeng mengertakkan gigi keperakannya, dan berkata dengan malu, Baihuaci adalah tempat di mana saudara perempuan berpangkat tinggi dari Fang Chunsan mandi. Engah. Tenggorokan Landon Sen tersedak, wajahnya malu, tak heran reaksi Liu Yunmeng begitu besar sekarang. Tapi dia juga mengagumi pikiran Murong Mingyue dan memikirkan tempat semacam ini untuk pertama kalinya. Memang, tempat di mana biarawati perempuan mandi tidak mungkin dimata-matai, kecuali jika itu sengaja diintip oleh beku sepele. Si Feng dan Zhang Daoling tidak boleh mengambil inisiatif untuk memata-matai tempat-tempat seperti itu. Jangan khawatir tentang ini, aku tidak akan merusak reputasimu. Kebetulan aku bagus dalam semacam kekuatan perubahan supranatural, kecuali aku seorang beku Mahayana, tidak ada yang bisa melihatnya. Setelah berbicara, Landon Sen segera menampilkan perubahan kupu-kupu iblis. Sekelompok hantu kupu-kupu emas gelap terbang di sekitar tubuhnya, dan Landon Sen diselimuti oleh lapisan cahaya yang aneh, dan kemudian berubah menjadi seorang wanita glamor dalam gaun putih.
Wanita itu memiliki rambut merah panjang dan mata merah, fitur indah dan glamor, otot dan tulang dingin, dan pinggang ramping, seperti peri yang tidak bisa makan kembang api di dunia. Liu Yunmeng dan Murong Mingyue sedikit kaget, dan wanita berpakaian putih yang berubah menjadi Landen Sen itu tidak persis seperti apa Rosu. Melihat Landen Sen bertransformasi menjadi penampilan Rosu, Liu Yunmeng dan Murong Mingyue mengalami depresi yang tidak dapat dijelaskan. Alasan mengapa mereka begitu cepat bukan karena orang ini. Kedua wanita itu sangat cerdas, berpikir bahwa Landen Sen sengaja berubah menjadi Rosu untuk menenangkan mereka. Tapi Landen Sen tidak terlalu memikirkannya, wanita yang paling dikenalnya adalah Rosu, jadi dia menjadi Rosu. Liu Yunmeng dan Murong Mingyue tidak lagi berbicara omong kosong, dan segera membawa Landen Sen ke Baihuaci. Bab 2333 Limbao Body. Keluar dari kamar tidur, Landen Sen mengikuti Liu Yunmeng dan Murong Mingyue ke langit, dan untuk pertama kalinya melepaskan perasaan rohaninya untuk menjelajahi Fangchunsan, dan dia tidak bisa menahan kagum. Seluruh gunung Fangchun mencakup area lebih dari 100.000 mil dan dikelilingi oleh pegunungan. Seluruh bangunan seni bela diri ini terbuat dari tiang putih, memberi orang perasaan Qianglou dan Yuyu, yang sangat menakjubkan. Selain itu, Gunung Fangchun berada tepat di tengah di mana puluhan ribu vena spiritual bertemu, 5 elemennya sangat kaya, dan bahkan langit dipenuhi dengan lapisan kabut 5 warna. Selain itu, Tai Positif dan Nine Palace Immortal Array, di Gunung Inci atas memiliki efek memurnikan aura dari 5 elemen, sehingga aura dari 5 elemen yang meresap di Gunung Fangchun dapat dikatakan murni dan tidak lagi murni. Dibandingkan dengan dunia luar, dengan kondisi kultivasi yang unik ini, kecepatan kultivasi secara alami cepat. Sepanjang jalan, Landen Sen bertanya kepada dua wanita tentang beberapa informasi dasar tentang Fangchunsan, dan keduanya menjelaskan satu persatu. Fangchunsan adalah sekte besar pertama umat manusia. Tidak ada banyak biksu di pintu, hanya puluhan ribu, tetapi tanpa kecuali, mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat, dan budidaya terburuk adalah pada tahap awal kultivasi. Di Gunung Fangchun, tidak ada penjaga gerbang dan biksu lain-lain, dan posisi seperti itu digantikan oleh boneka. Menurut Liu Yunmeng, ada 9 biksu Mahayana di Gunung Fangchun dan 1000 biksu di zaman integral, kekuatannya bisa dikatakan sangat besar. Baihuaci adalah lembah mata air panas di bagian utara Gunung Fangchun. Banyak mata air spiritual muncul dari tanah setiap hari, yang memiliki efek ajaib seperti memelihara tubuh dan mempercantik kulit. Oleh karena itu, setiap hari, biksu non-gadis datang untuk mandi di Baihuaci. Ini juga merupakan tanah eksklusif untuk biksu perempuan di Gunung Fangchun, dan biksu pria dilarang masuk. Ada juga larangan defensif pada daerah sekitarnya untuk mengisolasi deteksi rasa spiritual untuk mencegah praktisi pria mengintip. Liu Yunmeng adalah murid langsung Si Feng, dan Murong Mingyue juga murid dari sesepuh tertentu. Kedua wanita itu mulia dan membiarkan boneka yang menjaga pintu masuk Baihuaci langsung membiarkan mereka pergi. Kedua wanita itu membawa Landen Sen ke Baihuaci, dan banyak pembudidaya wanita yang cantik mandi di tengah-tengah lembah. Ying-Ying dan Yan-Yan membuat suara-suara bermain dan bermain dari waktu ke waktu. Ini adalah pertama kalinya Landen Sen melihat tempat seperti itu, dan dia sangat malu. Untungnya ada awan kabut besar di sekitar lembah, yang menghalangi pandangannya. Jika tidak, dia bisa melihat tukang reparasi wanita mandi di lembah dengan pandangan sekilas. Landen Sen, yang terbaik adalah memberi saya kedamaian dan kejujuran, jika tidak gadis ini akan memandang rendah Anda. Liu Yunmeng menatap Landen Sen dengan tegas. Saya tahu. Saya tahu. Landen Sen dengan cepat menjawab. Murong Mingyue menyembunyikan wajahnya dan tersenyum, Tuan Sen, tolong ikut dengan Mingyue. Begitu suara itu jatuh, Murong Mingyue terbang di atas lembah dan terbang menuju bukit di belakang. Landen Sen dan Liu Yunmeng mengikuti dari belakang. Sepanjang jalan, mata indah Liu Yunmeng menatap Landen Sen, mencegah pria ini mengintip biarawati perempuan yang mandi di lembah di bawah. Landen Sen menatap dengan tidak nyaman, tanpa menyipit atau bergerak. Segera, mereka bertiga terbang ke utara bukit. Murong Mingyue melayang turun dan berkata, tempat ini seharusnya cukup sepi, Lord Sen tidak perlu khawatir disadap oleh siapapun. Landen Sen melihat sekeliling untuk sementara waktu dan sedikit mengangguk. Sebagai tindakan pencegahan, ia mendirikan bendera batas awan Genjin Barat, dengan hantu bendera emas pucat naik di belakangnya. Kemampuan Genjin Yunji Banner Barat adalah untuk menutupi medan di sekitarnya dalam skala besar, untuk menyembunyikan medan dan menyembunyikan diri. Begitu bendera Yunji didesak, awan emas besar menyembur dari sebelum Landen Sen, yang meliputi jarak ratusan meter, membungkus Landen Sen, Liu Yunmeng dan Murong Mingyue di dalamnya. Setelah kelompok laut bubar, ketiga sosok itu lenyap seketika. Pada pandangan pertama, itu menghilang, tetapi sebenarnya tersembunyi di ruang yang diciptakan oleh Yunji Banner, dan sama sekali tidak mungkin bagi siapapun untuk menemukannya, bahkan jika itu adalah seorang rahib Mahayana. Landen Sen hanya perlu terus memberikan kekuatan spiritual untuk menjaga Yunjiki terus berjalan, dan Yunjiki sendiri tidak mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual dari 5 elemen. Berdasarkan ini saja, Yunjiki adalah senjata sihir yang sangat praktis dan fungsional.
Baik Liu Yunmeng dan Murong Mingyue tidak bisa tidak kagum pada kekuatan supernatural tersembunyi yang ditampilkan Landen Sen. Dua gadis, apa yang akan dikatakan Sen selanjutnya sangat penting, jadi kamu harus berhati-hati dan memaafkan. Landen Sen mengepalkan kedua gadis itu. Murong Mingyue berkata dengan sungguh-sungguh, Sen Gongzi, tapi tidak apa-apa untuk berbicara, Mingyue dan Liu Daoyou mendengarkan. Landen Sen mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian menceritakan kisah-kisah tentangnya, Yun Henzi dan Zhang Daoling, dan memberitahu kedua wanita itu segala macam teori konspirasi dan rantai kecurigaan. Ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Landen Sen, kedua wanita itu terkejut. Terutama Liu Yunmeng, dia adalah murid pribadi Si Feng, tetapi dia tidak berharap begitu banyak hal untuk terlibat dalam hal ini. Yun Henzi adalah junior kedaginganku yang terakhir. Meskipun Master dan Daoling Master mengatakan itu, aku masih tidak percaya bahwa Yun Henzi adalah orang jahat. Liu Yunmeng mengerutkan kening dan merasa sedikit luar biasa. Landen Sen bertanya, gadis Yunmeng, apakah senior Si Feng tidak pernah menyebutkan ini kepadamu sebelumnya? Liu Yunmeng menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Saya masih mendengar dari Anda bahwa Yun Henzi adalah murid langsung Master Daoling, dan guru tidak pernah menyebut Yun Henzi. Landen Sen bertanya lagi, gadis Yunmeng, Anda telah berkultivasi sejak lama di Fangchunsan, apakah menurut Anda Zhang Daoling dan senior Si Feng tidak normal? Ini. Aku tidak merasakannya. Master adalah orang yang sangat mudah dan tidak pernah menulis. Sedangkan untuk Daoling Patriark, aku memiliki terlalu sedikit kesempatan bagi muridku untuk bertemu dengannya, dan aku tidak tahu banyak tentang itu. Aku hanya tahu Daoling Patriark sangat misterius. Tapi aku telah mendengar tentang 9 kitab ekstrim surga. Dikabarkan bahwa buku itu benar-benar merekam 9 jenis kekuatan magis yang mengejutkan dunia dan menangis para hantu. Aku tidak mengira itu adalah alam yang mendalam. Mungkin levelku terlalu rendah untuk menyentuh hal-hal ini. Liu Yunmeng berkata terus terang. Landen Sen sedikit mengangguk, dan kemudian bertanya lagi pada Murong Mingyue, Nona Mingyue, apa pendapat Anda tentang masalah ini? Alasan mengapa Landen Sen secara khusus meminta Murong Mingyue untuk datang adalah karena dia merasa bahwa wanita ini memiliki pikiran yang sangat tinggi, dan mungkin Murong Mingyue akan memiliki pendapat yang berbeda. Murong Mingyue menggosok kepalanya dan berkata dengan senyum masam, Tuan Sen benar-benar mengecewakan Mingyue. Sebelum memberitahu dia jawabannya, Mingyue akan memberi Anda pesan. Mingyue memiliki sepasang mata Lingbao, yang juga berada di peringkat ke-34 di antara 100 fisik teratas tubuh Lingbao. Wajar untuk mengenali harta dan mengamati keberuntungan. Mingyue hanya melihat nenek moyang Daoling 2 kali, tetapi kesan itu sangat dalam. Ketika Daoling Patriark muncul 2 kali, mata Lingbao Mingyue semua melihat cahaya hitam dan putih yang sangat menyilaukan. Cahaya hitam dan putih yang menyerupai gambar Tai Chi menduduki seluruh mata Mingyue, dan mata Mingyue hampir buta. Landen Sen terkejut dan mengerutkan kening, diagram Tai Chi hitam dan putih. Ini sepertinya terkait dengan latihan Zhang Daoling. Saya telah melihat perubahan dalam tubuhnya sebelumnya. Murong Mingyue menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin kultivasi Mingyue tidak cukup, saya tidak bisa melihat mengapa. Jadi nanti, untuk mencegah kerusakan matanya, Mingyue tidak akan pernah muncul ketika leluhur Daoling muncul di depan umum. Sekarang Mingyue memiliki 2 kesimpulannya. Pertama, leluhur Daoling adalah kekuatan besar yang mencapai puncak keberuntungan. Kedua, leluhur Daoling mungkin bukan makhluk hidup sama sekali.